Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adetasya Priliana dan di sini saya bersama Firdaus. Oke, pertama-tama sebelumnya saya akan menjelaskan perancangan yang sudah kami buat. Jadi di video ini kami membuat tentang perancangan dan implementasi MySQL menggunakan XAMPP dan Command Prompt. Oke. Untuk pertama-tama di sini kami telah membuat perancangan IRD. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa saja yang sudah kami buat. Oke. Jadi di sini ada 6 entitas beserta atributnya. Entitas yang pertama adalah entitas kamar, entitas pasien, rekam medis, dokter, detail obat, dan juga obat. Untuk entitas kamar memiliki 3 atribut, yaitu ada ID kamar, ada nomor kamar, ada kelas. Lalu entitas pasien memiliki memiliki 4 atribut, yaitu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan juga alamat. Lalu untuk entitas rekam medis memiliki 3 atribut, yaitu ID rekam, diagnosa, dan juga tanggal periksa. Untuk entitas dokter memiliki 3 atribut, yaitu ID dokter, nama dokter, dan juga spesialis. Untuk entitas detail obat ada 4 atribut, yaitu ID detail, ID rekam, ID obat, dan juga dosis. Untuk entitas obat ada 3 atribut, yaitu ID obat, nama obat, dan juga stok. Untuk relasinya di sini ada 3 relasi ya, ada one to one, ada one to many, ada juga many to many. Oke. Untuk yang pertama kamar one to one ke pasien, yaitu setiap kamar ditempati oleh 1 pasien dan juga sebaliknya 1 pasien menempati 1 kamar. Untuk yang selanjutnya adalah one to many. Di sini ada pasien one to many ke rekam medis. Jadi 1 pasien mempunyai banyak rekam medis. Untuk selanjutnya di sini ada dokter one to many ke rekam medis. Nah, 1 dokter menangani banyak rekam medis. Lalu yang terakhir ada many to many rekam medis, many to many ke entitas obat dijembatani dengan entitas detail obat. Oke, mungkin untuk penjelasan perancangan IRD-nya hanya seperti itu saja. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membuat implementasi MySQL menggunakan XAMPP dan Command Prompt. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan perancangan IRD-nya. Sebelumnya kita membuat database di Command Prompt. Jadi kita di sini membuat struktur tabel yang terdiri 6 tabel. Di dalam tabel tersebut terdiri dari file, tipe data, like, indeks, dan keterangan. File ada ID kamar, nomor kamar, dan kelas. ID kamar, tipe datanya integer, indeksnya primary key, keterangannya not null. Terus ada nomor kamar, tipe datanya patchcard, like-nya 10. Terus ada kelas, tipe datanya patchcard, like-nya 20. Terus di sini ada tabel pasien. File-nya terdiri dari ID pasien, nama, jenis kelamin, alamat, dan ID kamar. ID pasien, tipe datanya integer, indeksnya primary key, keterangannya not null. Terus ada nama tipe datanya patchcard, terus like-nya 10. Terus ada jenis kelamin, tipe datanya patchcard, like-nya 10. Terus ada alamat, tipe datanya teks.
Dan terakhir ada ID kamar, tipe datanya integer, indeknya foreign key, keterangannya unik. Terus di sini ada tabel dokter. Filenya terdiri dari ID dokter, nama dokter, dan spesialis. ID dokter tipe datanya integer, indeknya primary key, keterangannya not null. Terus ada nama dokter, tipe datanya podcast, like-nya 100. Terus ada spesialis, tipe datanya podcast, like-nya 50. Selanjutnya, di sini ada tabel rekam medis. Filenya terdiri dari ID rekam, ID pasien, ID dokter, diagnosa, dan tanggal periksa. ID rekam, tipe datanya integer, indeknya primary key, keterangannya not null. Terus ada ID pasien, tipe datanya integer, indeknya foreign key. Terus di sini ada ID dokter, tipe datanya integer, indeknya foreign key. Terus ada diagnosa, tipe datanya teks, dan terakhir ada tanggal periksa, tipe datanya date. Selanjutnya ada tabel obat. Filenya terdiri dari ID obat, nama obat, dan stok. ID obat tipe datanya integer, indeknya primary key, keterangannya not null. Terus ada nama obat, tipe datanya passcard, like-nya 100. Terus ada stok, tipe datanya integer, like-nya 50. Selanjutnya ada tabel detail obat. Filenya terdiri dari ID detail, ID rekam, ID obat, dan dosis. ID detail tipe datanya integer, indeknya primary key, keterangannya not null. Terus ada ID rekam, tipe datanya integer, indeknya foreign key. Terus ada ID obat, tipe datanya integer, indeknya foreign key. Terus yang terakhir ada dosis, tipe datanya passcard, like-nya 50. Nah, kita ke tabel selanjutnya. Ini ada tabel kamar, seperti ID kamar, nomor kamar, dan kelas. ID kamar terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada nomor kamar 101A, 102B, 103C, 104D, dan 105E. Terus di sini ada kelas, kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Di sini ada tabel pasien, terdiri dari ID pasien, nama, jenis kelamin, alamat, dan ID kamar. Seperti ID pasien 1, 2, 3, 4, 5. Terus namanya ada Adia Tasya Apriliani, Fajar Nur Firdaus, Muhammad Nopal Winita, Anistiani, Freddy Marsen DT. Terus jenis kelaminnya ada laki-laki, dan perempuan, lalu laki-laki. Alamatnya Jalan Cisurupan, Jalan Sariwangi, Jalan Gajah, Jalan Badasuka, dan Jalan Cianjur. Terus ID kamarnya 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini ada tabel dokter. Tabel dokter ada ID dokter, terus nama dokter, dan spesialis. ID dokternya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nama dokternya ada DR, ada terus nama dokternya ada Dokter Ujang, Dokter Mahjong, Dokter Opal, Dokter Coy, dan Dokter Kuntum. Nah, dan di sini ada spesialis penyakit dalam,
anak, bedah, mata, dan syaraf. Nah, di sini ada tabel rekam medis. Terdiri dari ID rekam, ID pasien, ID dokter, diagnosa, dan tanggal periksa. ID rekam terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. ID pasien ada 1, 1, 2, 3, 4. Ini ada ID dokter 1, 1, 2, 3, 4. Diagnosanya demam, batuk pilek, apendisitis, rabun jauh, sakit kepala. Nah, di sini ada tanggal periksa. Tanggal sekarang kenapa tanggal negatif? Karena tipe datanya date. Nah, sekarang ada tabel obat, ID obat. Nah, di sini ada tabel obat terdiri dari ID obat, nama obat, stok. ID obat 1, 2, 3, 4, 5. Nama obat paracetamol, amoxicillin, antasida, vitamin C, ibuprofen. Ini ada stok 100, 80, 60, 150, dan 90. Di sini ada tabel detail obat terdiri dari ID detail, ID rekam, ID obat, dosis. ID detail 1, 2, 3, 4, 5. ID rekam 1, 1, 2, 3, 4. ID obat 1, 4, 2, 3, 5. Dan di sini ada dosis. Dosisnya itu 3 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 1 kali sehari, dan Oke. Karena tahapan selanjutnya adalah itu pengimplementasian yang sudah kami bahas sebelumnya, yaitu tentang struktur tabel yang sudah dibahas oleh Pajar, dan sekarang yaitu tinggal pengimplementasiannya di Command Prompt. Tapi sebelumnya kita buka dulu ExamBP-nya gitu, karena mungkin di sini saya sudah membuka aplikasi ExamBP-nya, jadi saya tinggal lanjut untuk klik start, itu APC dan juga MySQL. Oke, kita start dulu APC-nya. Oke, setelah start APC-nya langsung kita start MySQL. Oke, setelah mengaktifkan dua-duanya, APC dan juga MySQL, selanjutnya kita membuka command prompt. Ini saya menggunakan shortcut yaitu Windows R. Lalu ketikkan CMD, lalu enter. Nah, setelah itu di sini saya masukkan perintah cd ExamBP MySQL bin. Oke, selanjutnya MySQL root. Oke, jangan lupa password di sini. Oke, create database rumah sakit. Oh, ternyata database-nya udah ada ya. Ya mungkin di sini saya akan drop lebih dahulu kali ya, biar mungkin lebih ulang dari awal. Drop database. Oke, sudah kita hapus ya. Oke, untuk teman-teman kita buat lagi. Oke, di sini kita nggak akan dulu buat apa namanya
menggunakan database yang sudah kita buat. Mungkin kita akan tahapan selanjutnya adalah pembuatan user baru. Ada apa aja di sini, langsung host create user, identified by ini passwordnya ya teman-teman, Waskinov 2025. Oke, jangan lupa buat titik komanya. Mungkin kita ganti aja deh ini kajiannya, PR-nya kita tambahin aja 2. Nah mungkin karena udah sebelumnya saya udah buat user dengan nama Adia Fajar, mungkin di sini ada perbedaan, di sini R-nya 2 ya untuk nama Fajar. Oke, selanjutnya create privilege. Nah, ini untuk memberikan hak akses penuh pada user. Fajar di sini add localhost. Oke, di sini kita langsung exit aja. Oke, nah tahapan selanjutnya kita di sini buka user yang sudah kita buat. Di sini menggunakan user yang sudah kita buat, yaitu Adia Fajar, R-nya 2. Di sini P. Oke, kita masukkan password. Oke, enter. Sebelumnya kita cek dulu ya passwordnya. Di sini udah ada ya untuk database yang rumah sakitnya yang tadi sudah kita buat. Ya, mungkin kita langsung pakai saja. Rumah sakit. Oke, kita udah langsung menggunakan. Oke, karena tadi kita sudah menggunakan database yang sudah kita buat, yaitu rumah underscore sakit ya. Mungkin selanjutnya kita pembuatan tabelnya. Untuk yang pertama ada tabel kamar yang berisikan ID kamar, tipe datanya integer, indeksnya itu primary key. Lalu selanjutnya ada nomor kamar. Di sini varchar ya, kan variable. Varchar itu adalah variabel karakter ya. Varchar isinya mungkin 10. Ya, lanjut di sini ada kelas. Varchar 20. Oke, di sini langsung kita tutup aja ya. Oke, berhasil ya teman-teman untuk tabel yang pertama. Selanjutnya kita bikin tabel yang kedua, yaitu tabel pasien. Oke, di sini ada ID pasien sebagai primary key. Kita datanya integer. Oke, langsung nama. Ini nama pasien gitu ya, kalau nggak salah. Aja
aja. Oke. Nama datanya baca isinya. Saya mau start saja deh, takutnya ada nama pasien yang panjangnya sampai di atas 20 kali. Oke, lanjut aja ke bagian jenis kelamin. Jenis kelamin pacar ya. Pacar isinya ada 10. Alamat teks. Oke, lanjut ID kamar. Oke. Foreign key untuk ID kamar. Reference kamar. ID kamar. ID kamar. Oke, berhasil untuk tabel yang kedua ya. Oke, selanjutnya ada tabel dokter. Oke, tabel dokter. Ini ada ID dokter, nama dokter dan spesialis. Oke, kita buatkan saja di tabel dokter. Tabel dokter yang pertama ada ID dokter, primary key. Selanjutnya nama dokter ya, kita sesuaikan yang ada di sini karena di sini juga ID dokter, nama dokter dan juga spesialis. Apa itu Pak? Nama dokter ya. Nama dokter 100. Oke, spesialis ya. Oke, untuk tabel yang ketiga adalah dokter. Oke, karena saya membuat 6 tabel, pada itu kita tinggal sisanya itu 3 lagi. Selanjutnya ada tabel table rekam medis. Dari rekam, ID pasien, diagnosis dan periksa. Oke, kenapa di sini ada ID pasien, ada ID dokter. Nah, itu di bawah ID rekam. Nah, dua ID tersebut itu sebagai foreign key karena sebenarnya juga dijelaskan bahwa
direkam di sini nyambung ya antara pasien dan juga dokter gitu kan. Jadi one to many, kalau yang kamar dengan pasien itu one to one. Yes, reference dokter, reference dokter ID. Oke, untuk tabel yang keempat sudah selesai. Mari kita lanjut ke tabel yang kelima. Treatable obat. Treatable obat. ID detail. Primary key auto quarter 50. Reference rekam medis. Oke, di sini juga ada terdapat lagi untuk ID rekam dan ID obat. Nah, itu juga sebagai foreign key. Oke, is ID obat, reference obat, ID obat. Obat satu. Oke, aman. Oke, Kenkrit tidak bisa membuat tabel. Sakit obat. Foreign key, foreign key constraint ins. Berarti form. Oke, di sini ada terdapat kekeliruan. Jadi saya malah buat dulu isinya, yaitu tuh isi dari detail obat. Seharusnya saya harus isi dari tabel obat, seharusnya saya lupa nggak lihat. Nah, ini tabel obat, ID obat, nama obat, langsung stok. Memang lihat yang ini teman-teman, jadi ada terdapat error. Oke, kita langsung masukin aja. Di sini ada ID obat. Ada ID obat, tipe datanya integer, primary key. Ini kalau mencetnya 2 bisa. Oke, di sini ada nama obat ya, nama obat tipe datanya varchar, ya, panjangnya itu 100. Oke, itu kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu stok ya. Stok tipe datanya integer. Oke, 50. Oke. Lalu yang terakhir adalah create table detail obat. Oke, kita lihat di detail direkam di obat dosis. Oke,
Mungkin lanjutan yang ini tuh yang di atas yang error tadi, harusnya itu atributnya itu eh, harusnya punya yang entitas detail obat, tapi saya malah masukin ke atributnya ke entitas obat gitu. Oke, lanjut aja. ID detail inti primary. Oke, lanjut. Ini dosis parchar 50. Oke, foreign key ID ISA ID rekam reference rekam medis. Ya kecil. Oke, itu tabel yang sudah saya buat, itu 6 tabel. Mungkin selanjutnya ke bagian eh, isi daripada tabel. Oke, yang pertama itu insert into kamar values. Oke, oke, di sini kita lihat aja. Nah, ini daripada tabel. Oke, satu koma. Oke, lanjut. Nomor kamarnya 102B, untuk kelasnya kelas 2. Mungkin kayaknya ada terdapat kesalahan teman-teman ya. Untuk bagian yang pertama itu untuk yang kelas 1 itu harus ada kutip tadinya. Saya sedikit ceroboh, kurang teliti. Lanjut. Iya, yang 4 kelas 5 ininya 105i, ini yang 5. Dari sini dari koma error kan. Untuk yang di yang pertama harusnya
Oke, ini isi daripada tabel kamar. Terus selanjutnya kita bisa lihat yang di tabel pasien. Oke, oke, oke. Teliti ya untuk agar tidak terjadi kembalinya error. Oke, pertama kita masukkan dulu. eh, oke, siap pilihan. Nah, oke, di situ ada disclaimer-nya. Oke, rapi. Alamatnya jalan kita bisa lihat di sini untuk yang kedua itu. Oke, Jalan Sariwangi. Untuk yang ketiga itu oke, tiga aja laki-laki. Oh, tidur di sana. Untuk yang keempat itu perempuan itu Ani Setiani. Freddy Marsendete, alamatnya Jalan Cianjur, laki-laki. Ini kita tinggal enter aja. Oke, berhasil untuk yang tabel pasien. Oke, ini ya tabel dokter ya. Langsung masukin aja insert into dokter values ya. Oke, sama kita masukin dulu satu. Yang pertama adalah namanya dokter Ujang. Udah jadi tradisi ya. Dokter Ujang. Jadi kalau Dokter Ujang spesialis penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam. Oke. Nah, untuk yang kedua adalah dokter Mahjong, spesialis anak.
Oke, untuk yang ketiga adalah dokter Opal, spesialis. Oke, lanjut. Sini ada dokter Pak Choi sebagai spesialis mata. Yang terakhir adalah dokter Kuntu sebagai dokter spesialis saraf. Oke. Sudah berhasil teman-teman. Lanjut ke info rekam medis. Medisnya oke, untuk filesnya itu seperti ini teman-teman. Diagnosanya demam tinggi, um, tanggalnya 2025 08 08 02. Tutup. Kita lihat lagi 211 batuk pilek. Tanggalnya sama ya. Appendicitis. Untuk tanggalnya sama. Oke, setelah itu rabun jauh. Oke, kita lihat nanti. Udah kesalahan temen dia, tapi nggak apa-apa. Kita masukin 2 aja, 544 harusnya saya terdapat keliru lagi nih teman. Oh enggak deh, enggak ketiga sudah ya. Berarti bagian terakhir itu bagian yang ini sakit kepala. Oke, 544 itu sakit kepala ya, kepala koma 508 02. Oh ya, ini kutipnya lupa teman-teman. Aduh, efek malam. Oke, di sini sudah harus dikemas saja. Oke, sudah ya. Mungkin yang terakhir, belum yang terakhir sih. Kita belum masukin yang obat. Values. Yang values ini obatnya ada apa saja ya? Kita lihat dulu. Di sini ada paracetamol, amoxicillin, ada antasida, vitamin C dan ibuprofen. Oke, mungkin langsung kita masukin aja ke command prompt. Oke, yang pertama ada 1. Di sini kita masukin
paracetamol, koma. Itu obat antasida ya. Ibuprofen. Oke. Di sini kita tinggal enter saja. Oke. Ini yang untuk tabel terakhir, yaitu detail obat. Tapi auto increment sih harusnya. Kalau auto increment tuh kayak kayak auto gitu loh, jadi kita nggak perlu inputin ke sini gitu. Oke. Oke, udah masuk ya. Oke, setelah masukkan data ke masing-masing tabel, selanjutnya kita lihat masing-masing dari tabel. Ini kita bisa, yang pertama ada perintah yang kita lakukan adalah select bintang from kamar ya. Di kamar kita lihat, oke. Kita bisa lihat di sini data-data yang tadi kita masukkan ternyata muncul ya. Oke, lanjut. Select bintang from pasien. Oke, di sini ya. Oke, selanjutnya select from dokter. Oke, di sini ada tadi data-data yang sudah kita masukkan, yaitu 5 dokter, yaitu dokter Ujang, Mahjong, Opal, Pak Choi, dan Kuntum. Spesialis penyakit dalam, anak, bedah, mata, dan syaraf gitu ya. Oke, lanjut bagian select from rekam medis. Oke, sini. Nah, kita bisa lihat ya, ID rekam, ID pasien, ID dokter, diagnosanya demam tinggi ya, dan tanggal periksa. Oke, lanjut. Setelah itu tabel obat ya, kita pengen lihat. Oke, di sini ada nama obat saja, nama obat apa saja sih ya,
Di sini tadi kita masukin 5 data, itu paracetamol, amoxicillin, antasida, vitamin C, dan juga ibuprofen. Gitu. Oke, lanjut. Select from detail obat. Oke, ya. Karena tadi ya yang saya bilang, karena auto increment untuk yang ID detail, jadi saya nggak perlu masukin yang tadi seperti di atas. Jadi memang auto increment itu sudah otomatis terurut gitu. Oke. Ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang kita buat adalah merelasikan atau implementasi relasi one to many, dan many to many gitu. Oke, mungkin untuk yang pertama saya lakukan adalah one to one, kamar dan juga pasien. Ini teman-temannya agak rasanya agak pusing ini. Oke. Oke, tanpa lama-lama kita langsung lanjut aja ya. Select pasien, di pasien nama, kamar, lalu nomor kamar. From pasien di sini join kamar on pasien kamar Oke, di sini berhasil ya untuk yang implementasi relasi, yaitu one to one. Dan ini one to one yang dimana satu pasien itu memiliki satu kamar gitu ya. Oke. Sebaliknya setiap kamar diisi oleh satu pasien. Oke. Selanjutnya bagian yang one to many ya, one to many. Coba aja. Oke, select dokter, ID dokter, koma dokter, nama dokter. Nah, mungkin udah ya, benar nama dokter ya, nama dokter, rekam medis direkam. Ada suara toke ya. Jam berapa ini? Jam malam. Di ada toke. Sponsor ya toke. Oke, kita lanjut aja ya, fokus ke pengimplementasian di command prompt, teman-teman. Kita baikkan toke yang tadi, kita lanjut. Oke, join rekam medis. Nah, di sini rekam medis on dokter, ID dokter. Oke, rekam medis ID dokter. Bismillah. Oke, berhasil ya teman-teman, tidak ada error, tidak ada kesalahan. Kita melakukannya dengan lancar ya, walaupun tadi sedikit terganggu oleh suara yang tidak seharusnya ada gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian many to many ya.
Kalau ini tuh yang bagian ini tuh bagian yang one to many ya, dokter dan rekam medis itu sebetulnya ada Kalau nggak salah ada satu lagi ya teman-teman, yang one to many-nya ini tuh pasien ke rekam medis harusnya ya. Iya saya lupa teman-teman, mungkin lanjut aja dulu ya. Oke, ini yang bagian one to sorry, untuk yang many to many-nya yang rekam medis dan obat. Ya, lanjut aja, ini dari bagian terakhir aja lah, saya lupa teman-teman. Medis obat ya, rekam medis sama obat. Oh iya ya, kayak pasien nama sih, tapi nggak, coba aja. feeling nabrak sini ya. Rekam medis di sini ID direkam, join obat on detail. Karena pas juga miangnya di sana apa Jadi obat banget dia kucingnya di sana jadi join persen gede. Kalau nggak salah di yang ERD itu mini to mininya yang pasien ke obat. banyak Oh, coba aja. Ini udah sesuai tapi nggak apa. kecil. Harusnya sih nggak perlu nunjukin yang nama pasien kali ya, tapi nggak apa-apa. Kan dari many to many-nya itu rekam medis ke obat ya, dan obat ini kan misalnya direkam nama obat dan juga dosis, itu dengan nama juga lebih, biar lebih. Ya udah, mungkin selanjutnya ke bagian yang tadi saya sebutkan, yaitu bagian untuk many pasien ke rekam medis ya. Oke.
Sorry, kayak Oh, yaitu perintahnya Tapi, adalah strawberry um, apa? rekam Elder strawberry. medis Ada ID sampel itu rekam dicodingin nanti ya. pasien, nama, setelah itu rekam 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 medis, diagnosa Bisa reaksi medis, rekam medis tanggal periksa, Tapi yang di rekam medis ya. Oke, rekam medis kita enter aja. Join pasien on rekam medis, ID pasien dengan pasien. Oke, ini ya, jadi ini yang tadi kan kita cuma menampilkan relasi yang pertama yaitu one to one ya, pasien dan kamar. Terus juga one to many yang dokter dan rekam medis. Lalu ini yang many to many, rekam medis dan obat gitu ya, via detail obat. Nah, untuk yang sebetulnya untuk yang one to many itu ada dua harusnya, karena tadi mungkin saya lupa buat bikin apa namanya untuk perintah select joinnya ya. Jadi mungkin di akhir saja untuk yang one to many-nya. Nah, ini one to many pasien dan rekam medis gitu ya. Di sini ada terdapat nama pasien, terus juga diagnosa pasien gitu ya. Untuk yang di atasnya ini diagnosanya demam tinggi dan batuk pilek gitu. Oke. Mungkin selanjutnya ya. Oke. Mungkin untuk joinnya kita sudah buat ya. Mungkin tahapan selanjutnya adalah tahapan selanjutnya adalah membackup database. Oke, pertama kalau ke salah ini di exit dulu, exit. Oke, baik ya, tanya exit, baik. Oke, lanjut. Apa ya, MySQL dump, kalau nggak salah MySQL dump. Oh sorry, rumah sakit, kita harus masukin dulu nama databasenya. Rumah sakit, stripnya 2 kali. Di sini saya masukin user, terus nama user saya adalah Adia Fajar. Kalau saya gini, dia Fajar bener ya, saya lupa. Gimana loh? Coba. Oke bener ya, R-nya 2 teman-teman. Oke, Adia Fajar password. Nah, di sini result. Ini result ini plus file ya. Ini buat tentuin di mana kita bakal nyimpen si backupan database kita gitu ya. Oke, langsung lanjut XAMPP karena saya nyimpennya di sini ya. Karena ada dua folder backup, maka saya bikin karena folder backupnya sudah ada yang pertama, maka saya tadi udah buat folder backupnya, dan ini nama folder backupnya itu backup 2 tuh. Di sini kita langsung backup aja was backup SQL ya, was backup SQL. Oke, di sini tinggal enter. Nah, di sini tinggal masukin aja. Oke, udah di backup ya teman-teman. Kita lihat dulu. Sorry. Oke, nggak perlu di sini database
Create database. Create database. Create database. Namanya DB backup UAS ya koma. Nah, karena di sini sudah membuat backupan buat backupan database-nya, maka dari itu kita gunakan dulu gitu. Kita gunakan dulu use db backup UAS. Setelah kita gunakan, langsung lanjut ke bagian restore database yang sudah tadi kita backup. Nah, sekarang kita restore nih, kita masukkan ke database yang baru atau backup. Di sini source, saya menggunakan syntax source ini yang saya simpan di sini. Halo. XMPP my backup 2 backup 2 was backup SQL. Oke. Kalau salah tuh di sini tuh masih titik koma ya, kalau nggak salah. Enggak deh. Langsung oke ya. Teman-teman, lancar. Kita coba lihat dulu ya sambil ngecek, takutnya nggak ada nih. Oke ya. Detail obat, dokter, kamar, obat, pasien, kemudian ada semuanya di sini. Oke. Teman-teman, video yang saya buat yaitu tentang pengimplementasian database dari mulai awal, yaitu tahapannya adalah pembuatan ERD, terus juga yang kedua adalah struktur tabel dan juga isi tabelnya, lalu kita implementasikan di command prompt, dan alhamdulillah sudah selesai saya buat. Mungkin cukup sekian video kali ini yang saya buat. Mohon maaf bila mana ada salah kata atau mungkin banyak banyak bicara yang enggak atau masih kaku ya dalam pemberian penjelasan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.